Bab 6176 sampai bab 6180. Tetapi dia dan kakak laki-lakinya bertempur untuk kematian untuk membuat jalan berdarah. Setelah kegagalan operasi, keduanya sangat tertekan, dan pada saat itu, Nanming hampir hancur, dan daratan tidak memiliki kekuatan utama untuk melawan dinasti Qing. Jadi Lin Zulu melamarnya agar mereka berdua pergi ke Taiwan mencari perlindungan dengan Zheng Chenggong, nama negara, berharap untuk mengikuti nama belakang negara, terus melawan ambisi dinasti Qing. Keduanya berjuang untuk melarikan diri dari pengepungan tentara Qing di Yunnan Selatan. Sayang sekali Tuhan gagal memenuhi keinginan mereka. Sebelum mereka menyelesaikan setengah perjalanan, berita kematian mendadak Guo Xingye menyebar kembali ke daratan. Saat itu, Istana Qing tidak sabar menunggu seluruh negeri merayakannya. Dan dia dan Lin Zulu juga berkecil hati pada saat itu. Keduanya tahu bahwa kekuatan mereka terbatas dan mereka tidak dapat melakukan apapun dengan tangan mereka. Selain itu, tentara Qing menginginkan mereka di mana-mana. Dalam keputusasaan, keduanya tidak punya pilihan selain kembali ke Siwan Dasan dan mencari perlindungan dengan Meng Changsheng lagi. Namun siapa sangka Meng Changsheng telah mencapai ajalnya saat itu. Memikirkan hal ini, Wu Feiyan mempercepat lagi, dan sampai pada musim semi tahun 1663. Adegan dari tahun itu muncul kembali di benaknya lagi. Dia dan kakak laki-lakinya sedang bermeditasi dan bernafas. Meng Changsheng, yang alis dan janggutnya sudah putih, mendatangi mereka berdua dengan sosok bungkuk, dan berkata dengan tenang, "Zulu, Feiyan, kalian berdua ikut aku." Keduanya hanya merasa bahwa guru hari ini sangat lelah, tetapi dia tidak melihat ada yang salah. Jadi, keduanya mengikuti Meng Changsheng ke kamar batunya. Meng Changsheng menunjuk kedua futon di depannya, dan berkata kepada mereka, duduk, Melihat ini, keduanya dengan hormat menyilangkan kaki di depannya. Baru saat itulah Meng Changsheng berkata, "Meskipun nasib antara aku dan orang lain dangkal, bagaimanapun, kita adalah master dan murid. Kamu juga memiliki alasan besar untuk melawan dinasti Qing di dalam hatimu. Kamu berdua adalah guru dan orang Han. Saya juga berharap Anda dapat melanjutkan tujuan besar ini dan pulih secepat mungkin." Orang Han Jiangsan. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan 2 pil dari sakunya, meletakkannya di atas meja batu di depan mereka berdua, dan berkata dengan ringan, "Kedua pil ini adalah pil hijau abadi yang disebutkan oleh guruku kepadamu. Minumlah pil ini, harapan hidup bisa mencapai 500 tahun, 500 tahun perubahan. Saya harap dengan 2 ramuan ini, Anda dapat menyelesaikan tujuan besar memerangi dinasti Qing." Wu Feiyan sangat bersemangat ketika mendengar. Ramuan di depan dari dia sebenarnya adalah ramuan hijau yang bisa hidup selama 500 tahun. "Terima kasih berulang kali, Feiyan." "Terima kasih, Tuan." "Jangan khawatir, Tuan. Feiyan pasti akan mengantar Kaisar Manchu kembali ke pagoda Ninggu." Lin Zulu melihat kedua pil itu, lalu menatap Meng Changsheng dengan ekspresi tertentu di wajahnya, bertanya dengan gugup, "Tuan, mengapa Anda memberikan pil yang begitu berharga kepada murid Anda hari ini?" Meng Changsheng berkata dengan acuh tak acuh. 1000 tahun sepertinya waktu yang lama, tapi itu hanya jentikan jari Anda yang disebut umur panjang. Sekarang tampaknya, nyatanya, itu hanya menarik paksa kehidupan normal aslinya, seperti sebatang emas, meskipun itu dapat direntangkan menjadi benang emas yang sangat panjang, tetapi esensinya hanyalah batangan emas itu.
Lin Zulu berkata dengan kosong. Tuan, murid saya bodoh. Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Saya harap guru akan mengklarifikasi. Meng Changsheng berkata dengan acuh tak acuh, mengusir tawanan, memasuki Tao sebagai guru paruh baya. Meskipun saya telah hidup selama 1000 tahun, tetapi situasi lebih dari 900 tahun berada di selama meditasi dan kultivasi. Jika saya tidak bertemu dengan Anda, saya tidak akan tahu bahwa dunia luar telah berubah sebagai seorang guru. Sekarang saya memikirkannya, meskipun saya telah hidup selama ribuan tahun, kehidupan yang benar-benar indah hanya beberapa dekade. Sisa 900 tahun adalah membosankan. Sekarang saya memikirkannya, akan lebih baik jika saya tidak memasuki Tao, dan sebagai seorang guru, saya dapat menikmati kebahagiaan keluarga memiliki anak dan cucu. Lin Zulu bahkan lebih bingung, dan berseru, Guru, Anda telah berkultivasi selama ribuan tahun untuk mengubah nasib Anda melawan langit. Jika suatu hari Anda berhasil naik, bukankah Anda benar-benar mencari umur panjang? Meng Changsheng tersenyum sedih, dan meratap, ubah nasibmu melawan langit. Bagaimana kamu bisa mengubah nasibmu melawan langit? Itu hanya mimpi nangke orang lain, bangun dalam semalam. Tapi aku bangun dari mimpi 1000 tahun, mimpi 1000 tahun, mimpi 1000 tahun. Aku adalah guru yang bodoh. Lin Zulu menyadari bahwa suasana hati tuannya berbeda dari masa lalu, dan buru-buru. Dia bertanya dengan prihatin, Tuan, apa yang terjadi padamu hari ini? Apakah kamu merasa kesal ketika memikirkan sesuatu yang menyedihkan? Meng Changsheng melambaikan tangannya, dan berkata dengan tenang, tidak ada yang menyedihkan menjadi seorang guru, hanya saja tenggat waktu ada di depan kita, dan aku merasa tidak mau, batas waktu, baik Lin Zulu dan Wu Feiyan menjadi pucat dengan syok. Pada saat ini, Meng Changsheng berkata dengan tenang, batas waktu 1000 tahun untuk menjadi seorang guru telah tiba. Tetapi sayangnya, saya tidak pernah memecahkan teka-teki berikutnya dan tidak dapat lagi memperpanjang hidup saya. Kedua pil ini hanya untuk diberikan oleh guru Anda sebelum batas waktu. Setelah Anda menjadi master, Anda akan mengambil ramuan dan turun gunung untuk terus berperang melawan dinasti Qing. Lin Zulu menangis dan bertanya dengan tak percaya, Tuan, apakah Anda bercanda? Nah, kamu sangat kuat, bagaimana mungkin kamu? Meng Changsheng tersenyum kecut, tidak peduli seberapa kuat kamu tidak bisa mengalahkan Dao of Heaven. Yang bisa kamu lakukan hanyalah menundanya. Sekarang sepertinya Dao of Heaven sebagai seorang guru tinggal 2 hari lagi. Wu Feiyan di samping memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata, Guru, jika jalan surga datang kepadamu, maka, lalu. Pada titik ini, Wu Feiyan tiba-tiba tergagap, ragu-ragu dan tidak dapat mengatakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Meng Changsheng memandang Wu Feiyan, dan bertanya sambil tersenyum, Feiyan, apa yang ingin kamu katakan? Tapi itu tidak masalah. Wu Feiyan mengerutkan bibirnya, mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Tuan, jika kamu mendekati jalan surga, lalu apa yang telah Anda pelajari sepanjang hidup Anda serta instrumen dan ramuan yang telah Anda kembangkan sepanjang hidup Anda? Dapatkah Anda meneruskannya kepada saya dan kakak laki-laki? Jika tidak, jika Anda benar-benar meninggal, bukankah harta ini akan sia-sia? Meng Changsheng melihat ke arah. Melihat 2 pil hijau abadi Wu Feiyan, dia tahu apa yang dipikirkan Wu Feiyan. Wu Feiyan pasti merasa bahwa dia telah berlatih selama ribuan tahun, dan tentu saja ada harta yang tak terhitung jumlahnya di tangannya.
Jadi tidak mungkin hanya memiliki 2 pil. Sebelum Meng Changsheng dapat berbicara, Lin Zulu menegurnya dengan tajam, "Fei Yan, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa berbicara dengan guru seperti itu?" Bersambung.